ide yang agak original dari Ibn Rus adalah fikih yang rasional. Jadi fikih yang tidak ikut apa saja kata para ulama, kata para mujtahid, tapi juga harus ngerti dalilnya. Fakih yang tidak cuma menghafalkan dalil, menghafalkan pikiran para ulama terdahulu, tapi juga bisa menciptakan fikih baru dan metode istinbat yang baru. Itu fikih rasional. Hari ini masih belum jalan. Hari ini fikih kita masih fikih yang fikih yang taklidi, belum fikih yang ijtihadi. Jadi kita masih pokoknya harus Syafi'i, pokoknya harus Maliki, pokoknya harus... Nah, itu berarti belum rasional. Fikih yang rasional itu melahirkan mujtahid. Makanya dia nulis Bidayatul Mujtahid, mujtahid pemula. Jadi seorang mujtahid yang ngerti cara menetapkan hukum dari dalil. Jadi tidak sekedar ikut. Hari ini kan banyak orang sok dalam arti tiap hari bilang harus kembali pada Quran dan hadis, harus kembali pada nas asli. Iya, kita semua harus kembali, tapi ya harus ngerti caranya. Nggak sekedar baca dan ngerti terjemahannya. Ada metodenya sendiri. Nggak sekedar artinya ini terus maksudnya ini, nggak sekedar itu. Maka setiap orang harus rasional, harus menjadi mujtahid, tidak sekedar ikut-ikutan, juga tidak sekedar jargonal, tapi dijalankan. Dan kalau bagi Ibn Rus, prinsip syariat adalah prinsip akhlak. Karena memang visi besarnya kenabian adalah liutamima makarimal akhlak. Tidak mungkin Allah menetapkan hukum, menetapkan syarak tanpa ada visi moralitasnya. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, tahajud, semuanya itu pasti ada muatan moralitasnya. Dan muatan moralitas itulah sebenarnya sasaran. Kalau ibadah fisiknya itu jalannya. Maka puncak seorang muslim bukan yang tahajudnya paling panjang dan sholatnya paling rajin, tapi yang akhlaknya paling jempolan. Makanya Aisyah, para sahabat kalau menggambarkan Nabi kan bukan kok Nabi adalah orang yang sholatnya paling rajin, Nabi yang ibadahnya, tapi orang yang akhlaknya adalah Al-Quran. Selalu akhlak yang disasar, karena memang tujuannya syariat itu akhlak. Tidak ada gunanya syariah ibadahmu luar biasa, teologimu, akidahmu luar biasa, tapi akhlaknya rusak tiap hari, nyakitin orang lain, nyusahin orang lain. Dengan senjata akhlak lah nanti Islam jadi rahmatan lil alamin. Tidak bisa pakai senjata yang lain. Jadi kalau Islam ingin merebut peradaban, hari ini yang paling mungkin adalah pakai jalur moralitas, akhlak, spiritualitas. Dan itu yang dicari-cari oleh Barat yang sampai hari ini belum ketemu. Kamu yang punya nggak paham-paham. Itu yang menurut saya jadi masalah. Padahal Barat nyari sampai judik sampai hari ini nggak ketemu-ketemu, masih bingung dia. Dari posmo pindah ke postmodern, post struktural, post hermeneutik, masih belum ketemu kebenaran. Sebenarnya sudah dikasih isyarat oleh Fritz Swan, oleh Hussein Nasr, oleh dengan Saintia Sakranya. Tapi kita masih belum tangkap, masih blur, masih bingung. Kita masih bercita-cita jadi modern. Pingin kaya, pingin punya mobil, pingin teknologi canggih, pingin HP, masih pingin modern. Sementara Barat sudah geser lagi dari modern. Jadi ya masih lama kalau kita masih pingin mengekor Barat. Barat sudah pingin meninggalkan modern, kita baru pingin jadi modern. Jadi masih panjang. Padahal kita punya sesuatu yang dicari Barat sejak lama dan tidak ketemu-ketemu. Kita yang punya aja sekarang sudah lupa tempatnya di mana. Jadi berdoa ya hilang. Oke, terakhir. Oh, enggak ada, sudah selesai. Itu sebenarnya kalimat ngutip dari salah satu kitabnya Ibn Rus, cuma
Dikutip di film yang tak sebut tadi. Jadi ending titelnya ada kalimat al-afkar itu lahul ajniha. Jadi ideas has, harusnya have, tapi di situ tulis has wings, no one can stop their flights. Ide, pikiran itu punya sayapnya sendiri. Tidak akan ada orang yang bisa menghentikan kemana dia terbang. Itu kalau di film itu karena pikiran-pikirannya Ibnu Rus itu kan diberangus habis-habisan di abad 15. Semua kitab-kitabnya dibakar, dia diasingkan. Tapi ide, pikiran itu adalah makhluk yang punya sayap sendiri. Jangan khawatir, dia pasti selamat. Dia bisa cari survivalnya sendiri. Dia bisa cari tempat sendiri kemana dia akan terbang. Dan buktinya masih banyak kitab-kitabnya Ibnu Rus yang sampai hari ini masih bisa kamu baca. Dari sekitar 68an kitabnya masih puluhan yang bisa selamat. Karena ternyata meskipun di perpustakaan Islam dibakar, banyak para tokoh, para ilmuwan Barat Kristen yang mengoleksi kitab-kitabnya Ibnu Rus sejak Ibnu Rus masih hidup, sehingga banyak yang terselamatkan. Dan keyakinannya Ibnu Rus akhirnya akan terbukti bahwa jangan khawatir, ide atau pemikiran itu punya sayapnya sendiri. Dia akan cari tempat sendiri kemana dia akan terbang. Dan nanti kayak gini kan diwarisi oleh Hegel bahwa alam semesta punya ruh rasionalnya sendiri. Apapun yang terjadi, yang lebih rasional yang akan survive. Bahwa hari ini banyak hal yang gak rasional terjadi, jangan takut, jangan gelisah. Yang lebih rasional yang akan selamat sampai besok-besok bertahan. Yang tidak rasional lama-lama akan hilang dan tidak diakui orang. Itu Hegel. Inspirasinya dari sini sebenarnya.